Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ani Kusumaningsih, dosen program studi sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya adalah dosen pengampu sekaligus koordinator mata kuliah Risk Management atau Manajemen Risiko sesuai dengan spesialisasi saya. Hal ini sejalan dengan keahlian saya yang pernah bekerja di Permata Bank selama 24 tahun. Dan paling lama adalah di bagian Operation Risk and Process Management. Selain itu, saya juga pernah memperoleh pelatihan dari para CIO Standard Chartered Bank yang ada di London, kemudian di Singapura, Hong Kong, New York, India, dan 15 negara lainnya. Dan juga pelatihan dari regulator seperti Bank Indonesia dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Serta tidak kalah penting adalah dengan adanya kampus visit seperti ke James Cook University di Singapura dan UiTM di Malaysia yang syarat dengan ahli risk seperti Profesor Jamaliyah Said tentu menambah wawasan saya untuk dapat memberikan pengajaran dengan lebih baik lagi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya melakukan pengajaran atau teknik mengajar berbasis DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment, dan juga akan menjabarkan tentang deskripsi mata kuliah manajemen risiko, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran yang diinginkan, materi pembelajarannya apa saja, metode pembelajaran yang diterapkan, bagaimana cara interaksi saya dengan para mahasiswa, dan sistem penilaian untuk mata kuliah manajemen risiko ini. Tentunya hal ini juga disesuaikan dengan RPS yang ada atau rencana pembelajaran semester. Baik, kita mulai dengan teknik mengajar saya berdasarkan DIA, yaitu pertama, delivery. Materi yang saya sampaikan sesuai dengan referensi atau literatur yang digunakan dalam bahan ajar dan RPS. Di antaranya adalah Manajemen Risiko Perusahaan karangan Indra Siswanti dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2020. Kemudian Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 karangan Leo J. Susilo dan Victor Ribukahu. Kemudian Manajemen Kesehatan Bank berbasis risiko dan dari Ikatan Bankir Indonesia dan Global Association of Risk Professionals dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Referensi harus diupayakan yang terkini sehingga materi yang disampaikan masih relevan. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana materi yang saya sampaikan dapat diserap oleh mahasiswa, maka saya melakukan atau memberikan pretest sebelum perkuliahan dan post-test setelah kuliah berakhir. Pretest dan post-test ini dapat diakses secara online di web e-learningnya Unpam. Dari hasil inilah dapat diketahui apakah pembelajaran yang saya berikan sudah efektif atau belum. Selain itu, juga dilakukan case study sehingga mahasiswa senantiasa dipacu untuk memberikan opini dan solusi dari sebuah masalah dengan contoh kasus sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami karena memang mereka yang melakukannya. Kemudian setelah delivery yang kedua adalah I-nya adalah interaction atau interaksi. Bagaimana caranya supaya materi dapat terdeliver dengan baik, yaitu dengan ditunjang interaction yang saya lakukan dengan two-way communication. Dengan komunikasi dua arah, maka memungkinkan mahasiswa untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Kemudian selain itu dosen juga dapat mengecek pemahaman mereka dengan tanya jawab. Nah, kemudian selain itu, interaksi di kelas juga dibuatkan grup WA sehingga jika ada masalah atau ada yang perlu dikomunikasikan, maka segera dapat teratasi. Nah, yang terakhir metodenya adalah dengan assessment atau penilaian. Nah, penilaian ini untuk di Unpam sudah ada standarisasinya sehingga diberikan bobot yaitu absensi atau kehadiran adalah 10%, kemudian tugas adalah 20%, UTS 30% dan UAS adalah 40%. Penilaian ini sudah diberitahukan di depan sehingga mahasiswa tidak akan komplain di akhir semester. Dalam penilaian tersebut juga dimasukkan unsur observasi atau pengamatan terhadap tingkah laku dan akhlak mahasiswa.
Karena yang paling penting adalah membangun pribadi mereka agar menjadi insan yang jujur, sehingga tidak diperkenankan ada jawaban tugas dan ujian yang sama persis. Hal ini bisa dihindari dengan cara wajib mencantumkan analisis dan opini pribadi, sehingga antara mahasiswa satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Hal ini juga untuk membiasakan mereka agar selalu kreatif dan berpikir proaktif. Kemudian mengenai deskripsi mata kuliah, secara singkat, deskripsi mata kuliah manajemen risiko adalah sebagai berikut. Mata kuliah manajemen risiko bobotnya adalah 3 SKS dengan 18 kali pertemuan. Mata kuliah ini penting untuk mahasiswa akuntansi, terutama yang tertarik untuk berkarir di bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena lembaga inilah yang pertama kali menerapkan manajemen risiko sebelum hal ini diterapkan di perusahaan lainnya. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan beragamnya transaksi ataupun kebutuhan bisnis dari berbagai sektor, maka manajemen risiko sudah menjadi kebutuhan untuk sebuah bisnis. Hal ini tidak semata-mata untuk menghindari adanya kerugian perusahaan atas kejadian yang tidak pasti, tetapi justru untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejak awal sehingga risiko tersebut dapat dihindari, dimitigasi, dan membalikkan keadaan yang tadinya ada kemungkinan menderita kerugian, namun sebaliknya malah mendapatkan keuntungan atau laba yang meningkat akibat pengelolaan risiko yang sangat baik. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali berbagai konsep manajemen risiko secara teori dan mengimplementasikannya serta penanganan risiko dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi mahasiswa tidak cukup hanya memahami tapi harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan. Itu yang paling penting. Kemudian mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip good corporate governance. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis risiko dan peluang dalam rangka manajemen risiko. Tentunya untuk tingkatan sarjana atau S1, nah itu dibutuhkan agar mereka selain bisa menganalisis juga bisa menerapkan atau mengimplementasikan. Karena supaya ilmu yang telah didapat bisa bermanfaat. Nah, kemudian materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah pertama, konsep dasar, identifikasi dan pengukuran risiko. Kemudian karakteristik risiko dan regulasi perbankan. Dilanjutkan dengan perkembangan manajemen risiko dan regulasi perbankan. Kemudian ada lagi materi tentang good corporate governance, perkembangan pengawasan bank berbasis risiko, risiko pasar dan risiko treasury, kemudian risiko kredit, risiko operasional, supervisory review dan persyaratan pengungkapan atau disclosure, kemudian kerangka regulasi di Indonesia dan ketentuan manajemen risiko, risiko spekulatif, diversifikasi, manajemen risiko dan asuransi, prinsip manajemen risiko yang dapat dan tidak dapat diasuransikan, risiko kerusakan properti, dan kewajiban atau liabilities, risiko kematian, dan yang terakhir adalah risiko kesehatan, kecelakaan mobil, dan kecelakaan kerja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, maka kita saksikan cuplikan pembelajaran yang saya sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk kuliah kita kali ini. Kita akan membahas pertemuan 12. Jadi, pertemuan 12 ini mengenai risiko operasional. Jadi dari Basel II atau lembaga yang mengatur perbankan internasional mendefinisikan bahwa risiko operasional sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari manusia, proses internal, sistem, atau dari kejadian eksternal. Jadi gampangnya kalau kita mau menghafal itu pertama untuk risiko operasional pasti menyangkut people, ya. People atau manusianya atau SDM-nya. Kemudian yang kedua adalah mengenai prosesnya.
Jadi baik itu SOP, alur proses dan sebagainya. Nah, itu masuk ke situ. Kemudian yang ketiga adalah sistem. Nah, sistem itu bisa dari IT-nya, bisa dari teknologinya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah eksternal faktor. Nah, eksternal faktor ini sangat banyak sehingga kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena mulai dari bencana alam, terus kemudian mungkin dari hal-hal lain yang terjadi di eksternal gitu. Contohnya misalnya kalau kita punya perusahaan, terus kemudian perusahaan tersebut menggunakan WiFi gitu. Nah, ternyata kok tiba-tiba internetnya nggak jalan gitu. Nah, pas setelah dicek ternyata kabel dari WiFi-nya tercangkul gitu misalnya, atau ada masalah. Nah, itu adalah masalah eksternal. Karena kenapa? Karena bukan diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Bearing bank ini kalau di dalam manajemen risiko biasanya apabila kita mengikuti ujian manajemen risiko ya, baik dari berbagai lembaga penyelenggara, nah itu biasanya bearing bank ini cukup sering ditanyakan. Kenapa? Karena memang kasusnya sangat fenomenal. Jadi bearing bank ini kegagalan transaksinya adalah dalam mengelola risiko operasional. Jadi bank tersebut sangat mempercayakan kepada seorang trader yang namanya Nick Leeson. Nah, Nick Leeson ini bekerja dengan fungsi ganda ya. Fungsi ganda yaitu pertama dia sebagai front office, jadi dia sebagai trader juga menjual saham dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga berfungsi sebagai back office, jadi melakukan pencatatan transaksi dan sebagainya. Nah, padahal harusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Karena kenapa? Karena harus ada segregation of duty atau pemisahan fungsi. Karena kenapa? Kalau fungsinya tidak dipisahkan, maka sering terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, ini ternyata kejadian. Jadi, kalau pada saat Nick ini mendapatkan keuntungan, dicatat. Pada saat mendapatkan kerugian, dia tidak pernah mencatat. Hingga akhirnya kerugiannya tidak terawasi dan mencapai 1,3 miliar tapi US dollar, sehingga sangat banyak dan akhirnya bearing bank bangkrut di masa itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi mengenai sistem. Nah, sistem ini adalah hal ketiga yang terkait dengan risiko operasional. Nah, sistem dan teknologi itu bisa saja memberikan hal yang sangat positif, artinya dengan adanya sistem justru berbagai transaksi, berbagai proses di sebuah perusahaan dan organisasi terbantu ya, yang tadinya segala sesuatu dilakukan dengan manual gitu ya, ternyata akhirnya bisa dibantu dengan sistem. Nah, namun selain bisa meningkatkan bisnis, justru sistem itu juga bisa merupakan salah satu risiko. Contohnya jika ada kerusakan data ya, atau mungkin ada kesalahan pemrograman, atau mungkin ada hacker, atau ada penggunaan teknologinya atau IT-nya, programnya belum teruji, dan sebagainya. Nah, itu merupakan risiko-risiko yang akan dialami jika sistemnya tidak dikelola dengan baik. Nah, sampai di sini terkait dengan sistem, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, tapi dari keseluruhan ya Bu yang resikonya. Boleh. Ya, silakan Ayu. Apa dari ketiga tadi bukan ada people, proses sama sistem. Dari ketiga resiko tersebut ada nggak sih Bu resiko terbesar nih dalam manajemen resiko di bagian operasionalnya ininya dari ketiga itu mana yang paling beresiko gitu? Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau risiko nanti masalah besar atau kecilnya, nah nanti kita akan belajar pada saat kita melakukan pengukuran risiko. Ya, di situ akan ketahuan bahwa apakah risiko tersebut besar, artinya dilihat dari sisi dampak. Nah, biasanya melihat risiko itu besar atau tidak itu dilihat dari sisi dampaknya, apakah cukup besar, high risk atau tidak ya. Terus kemudian dari sisi frekuensi. Nah, frekuensinya sering terjadi nggak gitu. Kalau misalnya ternyata sering terjadi, nah berarti resikonya dianggap sangat fatal gitu. Tapi kalau misalnya resikonya jarang terjadi gitu kan,
secara frekuensi misalnya bisa jadi setahun sekali atau bahkan dalam setahun belum tentu akan terjadi gitu. Nah, itu bisa jadi sebuah risiko yang boleh diabaikan. Namun kalau ditinjau dari berbagai hal, dari risiko operasional tadi kan ada people, kemudian ada proses, ada sistem dan eksternal faktor, itu memang kalau dari berbagai kasus yang ada, beberapa yang cukup signifikan itu dan kadang-kadang tidak terduga tapi akhirnya membuat risiko menjadi besar itu biasanya adalah people. Kenapa people menjadi sesuatu yang kadang-kadang menimbulkan risiko cukup tinggi dan besar? Karena apalagi kalau di perusahaan yang terkait dengan financial institution ya, atau lembaga keuangan, contohnya bank, asuransi dan sebagainya. Nah, karena yang dikelola uang, tentunya risikonya sangat besar. Nah, jika pada saat merekrut orang-orang tersebut tidak mengutamakan kejujuran, jadi kalau nanti misalnya nih kalian menjadi bos atau menjadi atasan ya, akan merekrut karyawan, misalnya kalian bos sebuah bank gitu. Pertama kali yang harus diingat adalah kejujuran. Karena kenapa? Kalau kerja di bank atau di financial institution, meskipun sepintar apapun, kalau misalnya tidak ada kejujuran, maka integritasnya akan dipertanyakan. Dan hal-hal tersebut dari berbagai pengalaman yang biasanya menimbulkan risiko paling tinggi. Contohnya begini nih, misalnya di bank ada, kalau kita mau naruh uang baik nyimpan, ngambil itu kan di kasanah ya. Nah, di kasanah itu biasanya yang bisa masuk 2 orang, misalnya kasir dan supervisornya. Nah, kalau misalnya salah satu dari mereka, misalnya supervisornya nakal gitu, dia bilang sama kasirnya, "Yuk kita kong kali kong yuk," gitu kan. Uang di kasanah itu kan jumlahnya selalu banyak ya, dalam miliar kadang triliun gitu. Ya udah kalau misalnya kita tiap hari gitu kan, tiap hari kita ambil aja 100.000 kan nggak kelihatan karena kan uang itu kan ditaruhnya kan ada susunan di bagian belakang dan ada di bagian depan gitu kan. Nah, kalau misalnya bagian belakangnya diambil, ketutup sama yang depannya kan nggak akan kelihatan. Ya. Nah, kalau memang mereka orang yang tidak jujur, nah itu hal-hal tersebut bisa terjadi. Jadi nanti akhirnya lambat laun bisa menimbulkan kerugian. Bahkan ada sebuah bank yang karena hal tersebut terjadi, akhirnya menimbulkan loss atau kerugian yang cukup parah ya, sampai miliar. Karena kenapa? Karena mereka melakukannya bertahun-tahun tidak ada yang mengawasi ya. Karena kan kalau dulu itu kan belum ada CCTV. Nah, mungkin kalau sekarang dengan adanya CCTV dan sebagainya mungkin itu bisa dikurangi ya. Tapi kalau orangnya sudah jago, meskipun ada CCTV, kadang-kadang CCTV-nya ditutup dulu. Atau mungkin dia membelakangi jadi seolah-olah seperti mengambil uang biasa, padahal sebenarnya mungkin dia ngambil sedikit nih 100.000 dimasukin ke saku. Kan kalau CCTV-nya kameranya dibelakangi kan yang kelihatan kepala sama punggungnya. Dia nggak kelihatan ngapain yang dikerjakan di depan, nah, dan sebagainya. Itu mungkin penjelasan dari saya cukup mencukupi. Ada yang Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi terkait dari penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan? Selain Ayu mungkin? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Dalam sebuah perusahaan kan sering terjadi mengalami risiko ya, Bu. Bagaimana cara mengatasi agar dapat meminimalisir risiko hacker, Bu? Jadi ini risikonya terkait dengan hack aja gitu. Jadi Iya, ada Bu. ya, jadi ada misalnya hacknya dari pihak dalam atau dari luar? Pihak luar, Bu. Pihak luar. Jadi begini, sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, jadi kan sistem pun berkembang begitu pesat ya. Jadi dulu yang namanya web itu cuman menggunakan HTML, terus kemudian berkembang menggunakan Java. Setelah Java ada G#, ada dan lain sebagainya. Dan demikian juga dengan yang namanya security. Jadi kan kalau adanya sistem supaya dia tidak mudah dihack, tidak mudah dibobol, itu harusnya ada pengamannya atau yang disebut dengan security. Nah, dengan adanya berkembangnya teknologi yang semakin pesat, jadi program pun akan meningkat, sistem juga bertambah banyak. Nah, program-program untuk encrypt, untuk security itu
meningkat juga. Dulu misalnya security untuk encrypt itu hanya dengan PDP misalnya gitu. Terus akhirnya berkembang lagi hingga akhirnya ada yang menggunakan firewall. Firewall mungkin kurang bagus lagi, padahal udah di ibaratnya firewall itu kan seperti tembok ya supaya tidak bisa ditebus, tapi ternyata masih ada yang bisa hack lagi. Nah, makanya ditingkatkan lagi. Nah, mungkin tidak hanya fungsi enkripsi dan sebagainya, tapi sekarang banyak yang mengembangkan dengan menggunakan teknologi yang cukup aman. Jadi misalnya mereka ada barcode-nya. Jadi misalnya untuk transaksi setiap kali ada barcode-nya. Kemudian mungkin ada token atau mungkin ada sinkronisasi yang dilakukan setiap berapa detik gitu. Jadi kalau misalnya ternyata validasi atau sinkronisasi tersebut tidak dikirimkan oleh sistem, ditolak dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh pengaman. Jadi kalau tadi misalnya perusahaan atau mungkin sistem aplikasi takut dihack, nah itu yang perlu ditingkatkan adalah pengamanannya atau security-nya. Dan kita sebagai orang akuntansi ya yang tahu tentang risiko juga harus mempertimbangkan berbagai hal. Contohnya gini, kita jangan pernah sharing password kepada orang lain, memberikan user ID, apalagi kalau user ID-nya tuh misalnya untuk transaksi mobile banking misalnya gitu ya, atau transaksi internet banking. Nah, itu jangan diberikan kepada orang lain ya. Kenapa? Karena nanti jika kita berikan, mereka bisa saja transaksi di tempat lain gitu. Atau mungkin kita menunjukkan kartu kredit kita kepada orang lain, padahal di dalam kartu kredit itu kan ada pengaman. Kalau kita balik, di baliknya itu ada 3 angka, nah itu namanya CVV. Itu bisa dipakai transaksi lewat internet tuh, cukup masukin nomor kartunya, tambah CVV, apalagi kalau tahu tanggal lahir kita gitu kan. Nah udah, transaksinya langsung jalan ya. Jadi itu yang pertama adalah harus ditingkatkan tentang security atau keamanannya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Vera? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, yang ketiga adalah metode peta aliran atau flowchart. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya berikan salah satu contoh flowchart yang ada di sini. Nah, mungkin untuk lebih memahami, ada nggak dari kalian salah satu yang bisa menjelaskan kira-kira ini prosesnya seperti apa ya dari flowchart ini? Saya Bu, Anggi Rizky. Yang flow, ya boleh ya Bu. Kedengeran nggak suara saya Bu? Kedengeran Anggi. Oke, maaf Bu. Saya izin ini ya Bu, coba untuk menjelaskan. Di sini ada baik teman-teman, di sini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai flowchart. Bagaimana pembuatan produksi keripik singkong ataupun keripik pisang. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada input, dimulai dari bagaimana supplier atau pemasok mengirimkan bahan baku kepada rumah produksi. Nah, bahan baku di sini pasti yang diperlukan adalah pisang ataupun singkong atau material atau bahan baku lain yang siap untuk diproses. Nah, kemudian masuk ke dalam kategori proses di mana ada persiapan untuk pemrosesan. Nah, pemrosesan di sini yaitu bagaimana proses pembuatan keripik singkong dan keripik pisang. Nah, yang terakhir ada kategori output. Nah, kalau kategori output di sini kalau dari gambar ya yang saya pahami yaitu bagaimana keripik singkong dan keripik pisang siap untuk didistribusikan. Nah, kemudian masuk ke dalam distributor mengirimkan kepada pelanggan ataupun konsumen yang ingin membeli keripik singkong dan keripik pisang tersebut. Nah, kemudian customer ataupun pelanggan menerima produk yang tadi sudah diproduksi dan dijual. Nah, kemudian selesai Bu. Begitu yang saya pahami. Baik, terima kasih Anggi atas penjelasannya. Benar ya, jadi prosesnya adalah seperti yang telah dijelaskan oleh Anggi. Jadi kalau kita melihat flowchart itu kita harus bisa membaca
flowchart ini seperti apa sih? Nah, ini kan alurnya ada input, proses, dan output, di mana di sini kan inputnya adalah bagaimana membuat keripik pisang dari supplier memberikan atau mengirimkan bahan baku, terus kemudian diolah ya, dikupas dan sebagainya, terus kemudian diproses ya, dipotong-potong, diiris dan sebagainya, digoreng, akhirnya outputnya adalah dikemas dan didistribusikan. Nah, dalam setiap proses ini dimungkinkan ada risiko yang bisa diidentifikasi. Contohnya nih dari yang pertama aja, dari input. Misalnya, kok ternyata hari ini keripik pisangnya nggak produksi ya? Ternyata setelah diidentifikasi, supplier tidak mengirimkan bahan baku. Nah, karena suppliernya tidak mengirimkan bahan baku, ini menjadi risiko, akhirnya produksi tidak bisa dijalankan ya. Itu adalah salah satu contoh mengidentifikasi risiko. Nah, nanti ini harus dimitigasi, contohnya apa? Ya berarti kita tidak boleh hanya memiliki satu supplier. Jadi misalnya minimal 2 supplier, yang satu dari Bogor misalnya, yang satu lagi dari Bandung misalnya. Jadi kan itu bisa mitigasi risiko dan sebagainya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, cukup. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau misalnya sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. baik. Izin keluar ya, Bu. Assalamualaikum. Izin keluar, Bu. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Itu adalah merupakan cuplikan dari materi pengajaran yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kami berharap bahwa semua materi yang telah disampaikan terkait dengan pengajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, salam, sampai jumpa.